Hari ini tuh kita kedatangan 2 bintang tamu spesial nih ya. Ini tuh satunya Bapak Andi, satunya Bapak Fandi. Dua Andi nih. Jadi Kemarin 2 Andi ya. Ya, Ini kami udah dikenal dengan dua Andi. dua Andi. Oh gitu ya. Dari Dinas Koperindak ya Pak ya. Iya, di Koperasi, Koperasi UKM, Perindustrian dan Perindustrian dan Perdagangan Perdagangan. Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. gitu. Oke Pak. Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Kayaknya asik tentang digitalisasi UMKM ya. Oh iya benar. Digitalisasi Digitalisasi. UMKM gimana? Ya. Ibu Yopi. Iya. Ibu Yopi. Oh, Ini udah ibu-ibu Digi- ya? Saya udah ibu sih. Udah Saya anaknya ibu-ibu. udah 2 Pak, jadi ibu-ibu deh. Dia udah punya anak. Udah punya anak. Saya Iya. pikir umurnya 18. Ya Allah. Aduh. Iya sih sebenarnya saya 18 yang menyamar sih Pak. Jadi kita ngomongin tentang sepakat digitalisasi Iya. UMKM. Ini banyak orang salah kaprah nih tentang Nah, digitalisasi ya. UMKM. Hmm. Dia pikir dulu digitalisasi UMKM ini cuman pemasaran digital ya. Jualan online itu ya. Jualan online saya sudah digitalisasi. Digitalisasi. Padahal Lebih luas dari itu ya. Lebih sebenarnya. luas. itu bagian kecil sih Bagian itu. menurut saya Iya. digitalisasi UMKM. Sebenarnya saya pikir ya perlu juga diedukasi ya. Ya, Kadang-kadang kita sharing. UMKM ini karena pemahaman seperti itu dipikirnya kalau mau digitalisasi dia harus jualan online. Padahal dia udah mau mulai itu dengan dia tidak menggunakan pembayaran secara apa namanya? Cash money. Ya, Sekarang kalau tunai, tunai nah itu belum digitalisasi. digitalisasi. Nah, sekarang udah pakai ini ya. Kirim Kirim. misalnya. Itu udah masuk kategori Digitalisasi. digitalisasi. Iya, Benar. banget. Jadi gini ya Bu Yopi ya. Nah, iya, gimana Pak? Jadi kalau Udah tua kalau banget menurut saya. kami ini sepemahaman kami yang kami ketahui, ketika kita ngomong UMKM itu kita harus ngomong dari mulai persiapan dari bahan baku sampai barang itu misalnya sampai ke konsumen ya akhirnya. Nah, proses ini semua bisa kita digitalisasikan. Misal nih, selama ini saya beli bahan baku, saya butuh bahan baku kentang. Nah, saya selalu pergi ke pasar. Nah, saya pakai digitalisasi nih. Saya pakai jasa kurir. Oh iya. Misalnya apa yang terkenal misalnya Eh, online ya. online ya. Ojek Online. online. Iya. Nah, itu kan kita pakai aja. Saya dosen dong. Dari Pesanin. HP, dari HP Ya, aja dari HP tinggal ya. pesanin dong. Jadi saya nggak perlu pergi ke pasar. Ya. Iya. Nah, saya beli barangnya lewat online. Itu sudah Masuk kategori Digitalisasi. digitalisasi. Artinya kita Digitalisasi. semua kita lakukan melalui digital. Digital. Ya. Nah, ketika bayar ojeknya udah datang nih, jangan bayar tunai, Pakai kirs lagi. pakai kiris. Iya. Nah, itu Terus ada lagi Pak yang OVO atau GoPay yang udah tersedia selalu di dalam aplikasi yang sendiri juga udah ada. nah iya, Iya, itu iya. digitalisasi lagi. itu sudah berarti kalau kita sudah masuk ke situ artinya kita sudah UMKM kita sudah mulai masuk ke Kategori Digitalisasi. UMKM. Nah, untuk dari produksinya juga bisa nih Pak, kita digitalisasi. Nah, tadinya misalnya yang nimbang deh, Ya. dulu pakai perasaan, ini cukup nggak ya? Satu sendok Satu kayak itu ya. sendok. Satu sendok. Iya, ini cukup nggak? Perasaan. ya. Pakai perasaan doang. Lalu sekarang sudah apa? Udah pakai timbangan ya? Timbangan digital ya. Digital. Iya. Itu juga bisa Lebih jadi. akurat ya. Lebih Sampai akurat 0 komanya. standarnya. Iya. Nggak ada yang dirugikan ya Pak ya. Bener, catatan waktu. Dulu gorengnya pakai perasaan. Udah belum ya? Nah, dia sudah Main agak-agak kalau sebenarnya. Main agak-agak. Iya, udah mulai kuning udah. Udah mulai angus, udah mulai hitam, udah. Nah, itu juga udah bisa dikategorikan kita usaha itu masuk digitalisasi. Digitalisasi. Jadi kita menggunakan timer. Iya, iya. Nah, itu juga itu di Berarti sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas luas Pak. ya. Jadi bukan Luas hanya ya. kalau selama ini mungkin kita berpikiran oke, kita digitalisasi, oh berarti sudah pemasaran online itu tadi kata Bapak dibilang tadi. Itu sebenarnya masih bagian kecil, Bagian- ekornya doang. Iya, iya. Oh, saya sudah jualan online itu masih ekornya aja. Oh iya. Terus bayar pegawai. Gajinya ya. Ah ya, Ya kita bayar lagi pakai ini ya. Manual nih amplop. Ya pakai amplop biasanya itu kalau amplop. Nih gaji kamu terus baru buka. gitu. jadi gini Pak Ya. mau Mau ya. siap. Biasanya kan orang tuh pekerja-pekerja ini biasanya digaji mingguan tuh ya. Iya. Biasanya tuh kalau hari Sabtu atau hari pekan lah khususnya Iya, tuh. iya, iya. Dia nunggu gaji. Heeh. Nah, biasanya tuh diamplopin, Iya, masukin iya. dalam uang itu, Iya. amplopnya dia Iya. terus diberikan. Nah, sekarang nggak lagi. Kalau mau digitalisasi UMKM harusnya UMKM-nya mulai tuh dorong pekerjanya buka rekening. Bayarkan. Nah, Ibu mau kerja sama saya,
buka rekening Hmm. di bank ini, nanti semua transfer gaji saya transfer. Ya. Jadi kita less cash money. Less cash Itu money. juga salah satu bagian dari digitalisasi UMKM. Pembayaran tadi untuk yang ojek ya, jadi kan transparan jelas. Orang juga bisa langsung membayar lewat aplikasi ya. Dan nggak harus perbankan ya kali ya. Nggak harus. Sekarang banyak ya dana apa yang kayak dompet-dompet digital Ya. lebih gampang ya sekarang dengan Lebih dompet digital ya. Bisa. Tidak perlu lewat perbankan yang lewat banking ya. Ya. Bisa aja GoPay misalnya atau Dana dikirim lewat dia Iya. gitu kan. Dana sih sekarang udah ini banget sih, Udah Pak. lebih Udah lengkap gampang ya. banget juga proses pembuatannya juga gampang. Nah, itu dengan nomor handphone aja ya. Iya, tinggal nomor Daftar handphone ke- aja. Tidak perlu punya rekening pergi ke bank atau Nggak apa kan, perlu. nggak perlu. Tinggal dicairkan aja kemana. Nah, itu bagian dari digitalisasi juga. Digitalisasi ya. Jadi kita bisa mulai persiapan bahan baku, proses produksi. Nah, nanti ujung-ujungnya baru pembayaran tunainya semuanya, baru ujung-ujungnya Ya. penjualan Secara online itu ya. online tadi. Tapi kira-kira kan sekarang kan dengan adanya pemahaman yang mesti kita edukasi terus nih UMKM. Kan selama ini kan sering si produsen nih kayaknya mungkin kita nih. Ya, Dia kan sering ini merasa bahwa dia yang memproduksi, dia yang menyiapkan bahan segala macam, dan dia juga yang harus jual. menjual. Nah, sebenarnya kan Makan tebu sama sampai akar-akarnya. akar-akarnya. Itu gimana sih sebenarnya kontennya seharusnya yang ideal ya dalam konteks sekarang yang serba digital ini? Ya, itu bisa kita pakai konsepnya gini. Jadi memang agak susah ya kalau kita jualan udah produksi Udah bikin pagi nih, sendiri. pagi udah ke pasar. Lalu siangnya produksi, malamnya packing. Akhirnya Ya. kita jualan udah kehabisan waktu. Oh, Ketika kita pergi ke pasar udah tutup. Nah, Mati dengan dong jadi kayak gitu ya, Iya. nggak ada waktu capek buat sendiri. istirahat. Sendiri. Kadang-kadang UMKM-nya hari ini produksi, besok baru jualan, besok produksi lagi, besok jualan. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan dengan digitalisasi tadi, Pak. Gimana tuh? Nah, kita bisa menciptakan, kita merekrut karyawan-karyawan baru yang sifatnya kayak kita titip jual deh, tapi lewat mungkin ada konten kreator atau afiliat-afiliat yang Affiliate bisa ya. Wah, kita iya, jualkan anak atau anak kita. Anak kita tiap malam mungkin bisa Ketimbang megang HP tanpa HP, ini ya, main Nonton, handphone, cuma nonton baca-baca doang gitu. atau itu ya. Jadi dia bisa mulai berjualan Iya, iya. pagi, siang, sore, atau ada yang sekarang lagi tren tuh yang sambil dia produksi, nah dia pasang Oh handphone, iya ya. dia pasang handphone lalu live, nah, dia nanti tanpa ngobrol, tanpa Iya. ngomong. Nah, itu sudah merupakan salah satu digitalisasi tapi dalam bentuk promosi. Promosi. Dan ini sebenarnya peluang juga ya bagi kita ASN Ya, atau yang outsourcing atau ini ya. boleh. Di samping di jam kerja kita beraktivitas di kantor, Heeh. nah sebenarnya ada celah kita untuk Omega ya, usaha menambah gaji. Iya, Nah, benar. Bisa sih, Pak. Jadi affiliate gitu ya. Mungkin jadi siapa aja, karena untuk penjualan digital ini kan tidak harus ada profesi khusus, maksudnya tidak, kalau seandainya pegawai PNS nggak boleh gitu, Boleh di jam aja. kerja. boleh aja kita manfaatkan peluang itu gitu, siapapun, mahasiswa. Nah, Tapi sulit nggak nih Pak jadi affiliate itu, karena kan rata-rata nih kita PNS ini nih atau yang P3K teman-teman nih yang nah, sudah besok nih ya, apalagi yang Pada hari waktu ini ya. pada waktu nih yang dilantik kerja 2400 setengah ya. gitu, besok kerja lagi, siangnya nganggur. Ya nggak gitu juga sih konsepnya pada waktu. Tapi setidaknya ada lah untuk nambah ini ya penghasilan ya. Boleh. Itu kira-kira sulit nggak sih Pak? Atau barangkali ada nih di mana nih mau belajar itu tuh? Ini bisa Gampang Yopi. banget lah ya Pak ya. Gimana ya. sih itu? kemana Itu tuh? gampang Bu, ya. banget kalau pengen belajar itu sekarang udah banyak medianya itu harus dimanfaatkan ya anak-anak muda nih. Ya. Teknologi udah semakin canggih, jangan dianggurin aja ya Pak ya. Ya. Jangan cuma dijadiin nonton YouTube yang nggak bermanfaat. Sekarang udah bisa jualan. Kita tuh nggak perlu stok produk nih Pak, ini nggak perlu stok produk. Kita tinggal ini aja Pak. Kita tinggal jualin aja produk-produk orang lain, nanti kita dapat komisi dari yang kita lakukan. Berarti tanpa modal ya, nggak bakal rugi Nggak kita ya pakai jadi. modal. Modalnya paling HP sama wifi aja ya, Terus Pak, ya. sama cuap-cuap. cuap-cuap aja ya. Cuap-cuap. Cuman untuk awal ya jualan produk Kabupaten Solo kan ya. Iya boleh lah. Boleh. Itu kemana belajarnya nanti? Bisa di sini? Bisa dong, di KDK sekarang udah ada tenaga ahlinya ya Pak ya. Heeh. Yang sekarang tuh udah bisa buat orang yang nggak tahu dari nol bisa kita gembleng di sini Termasuk lah. kami pegawai. Iya. Bisa Kami dong, bisa ya. banget. Iya. Apalagi pegawai pasti udah banyak duitnya lah ya kalau pegawai ya. Amin. Jadi modalnya udah banyak, udah bisa lah. Nanti HP-nya juga pasti udah canggih-canggih banget kan pegawai ya.
Iya, daripada cuma dipakai absen doang. Sekarang udah absen ya setelah Absen ya. aja. Iya benar benar. Jadi untuk jualan ya kalau malam. Besok nih Kak, kami belajar. Iya. Nah, Ditunggu tinggal datang ke KDK ya, boleh Iya, ya? KDK ya. KDK, Berarti iya. buat siapapun tinggal datang ke KDK. Nanti kita ajarin nih Pelajarin. dari mulai mempersiapkan bahan ya, Iya. sampai jualannya, Jualannya. mempersiapkan aplikasinya, sampai terjadi transaksinya gimana. Berarti Bingung? Kalau nggak punya konten, nggak punya produk, jualan produk Jualan Kabupaten produk. Iya, Solo. banyak banget di sini. Banyak KDK. ya. Iya, banyak. Tinggal kita kasih bahan aja nanti ya. Iya, bahan. Ya itu menarik nih, tinggal kasih bahan terus nanti ini misalnya ini ada rendang, nanti kita kasih bahannya apa aja harus ngomongin di rendang, nanti udah dapat ya Kak ya. Iya. Iya asik banget. asik tuh. Keren Nah banget, jadi itu Kak. membantu, itu salah satu digitalisasi UMKM melalui promosi. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi UMKM itu kita akan ngomong dari awal sampai akhir Pak. Sampai akhirnya. Jadi dari hulu mulai persiapan sampai akhir. sampai pembukuan aja Pak, manajemen. Manajemennya Iya, ini nih. Wow. Nanti ada anu sendiri juga ya. Bisa juga kita berikan Apanya? Edukasinya? edukasinya ya. Iya, Nanti kita datangkan ya yang ahli. Iya. Boleh kita pembukuan ya. ngobrol-ngobrol tentang gimana sih manajemen UMKM. Sekarang pembukuan tinggal pakai handphone juga udah gampang. Iya, gampang. Nah, selama ini malas nyatet Iya, besok iya. sama pembukuan. Bahkan Ah, aplikasi juga udah ada kok, Udah Pak, ada ya? aplikasi. Ya, di Play Store tinggal di-download Free aja, ya, udah free ya. free. Jadi Pokoknya udah canggih lah. balik lagi nih ke edukasi tadi dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Jadi kalau selama ini pemahaman kita digitalisasi UMKM hanya ngobrol UMKM itu berarti sudah harus jualan online. Nah, itu baru sebagian kecil. Iya, sekian kecil. Harus dari awal digitalisasi bisa coba-coba dulu dari belanja bahan baku lewat online, berarti kita harus punya banking, harus punya apa, produksinya kita digitalisasi agar hasilnya maksimal, agar hasilnya konstan ya, konsisten gitu. Ya. Nah sampai pembukuannya, Iya. manajemennya, pembayaran gaji, pembayaran semuanya itu melakukan banking, less cash money. Nah itu sudah digitalisasi. Di akhirnya nanti baru kita membahas tentang promosi dan penjualan. Nah, itu semualah yang kita bilang digitalisasi UMKM. Jadi ya mungkin pemahaman agak sedikit Ini ya jadi tugas kita ya. Terus Ya. memberikan informasi-informasi edukasi ini ya kepada pada pelaku pelaku ya, baik itu UMKM yang ada di Kabupaten Solo dan mungkin ada juga nih UMKM di luar yang melihat apa kita ini. Boleh Boleh siapapun juga ya. Siapapun yang- sih sebenarnya ya. Jadi besok UMKM nggak perlu kecil hati. Oh saya baru ini nih baru belum ada penjualan online, belum digital. Oh no, kita lihat dulu ke belakang. Oh, kalau dia sudah bayarnya pakai non tunai ya itu sudah Udah digitalisasi. digital. Digital. Ini di depan-depan kita ini kan Ini, bagian dari digitalisasi ya, Pak ya. Bener. Pengemasar yang sebelumnya bening, ditulis bahkan diketik gitu Iya, kan sekarang udah secanggih itu Udah udah canggih, digitalisasi. udah lebih juga. menarik. Menarik ya. Lebih menarik. Iya. Desain ini kalau di KDK itu berbayar nggak sih, Pak? Desainnya nggak bayar, Pak. Desainnya nggak bayar Desainnya ya? nggak bayar ya. Cuma nyetaknya. Pas nyetak baru bayar. Nyetak. Tapi lebih Nambah nyetak PAD. nyetaknya juga nggak Nggak mahal. mahal. Tapi lebih susah ngedesain loh, Pak, ya kan karya loh itu ya. Tapi banyak sekarang aplikasi desainnya kok. Oh iya. Dari Canva. Sekarang dengan AI aja tinggal tolong desainkan kemasan ini Udah langsung ada. jadi. Tolong cetak baru ke Cetak baru Sekarang kesini. udah canggih Baru ya. cetak. Ya. Canggih sekarang. Itu berarti kita Jadi nggak ada kata itu susah sudah ya nggak ada. Nggak ada. untuk memulai usaha ya. Mau Penting produksi. kemauan aja ya, Yang Pak, penting ya. kemauan nih kayaknya. Itu sudah digitalisasi UMKM juga. Mm-mm. Membuatkan poster, membuatkan Iya. media promosi. Iya, iya, iya. Ya mungkin itu aja Kak. Untuk Udah. kita sedikit ngobrol santai tentang Iya, bersama duo Andi. duluan dia. Iya. Tapi nanti tunggu lagi ya. Detail nih. UMKM. Topik Episode berikutnya ya. berikutnya ya. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Iya, oke mungkin cukup sekian dulu ya. Ya. Jangan lupa di like, follow, dan di subscribe ya. Siap. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.